Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memelihara rasa malu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak, dan sesungguhnya akhlak Islam adalah malu. Malu bukanlah sifat yang mudah untuk dimiliki. Malu hanya akan tumbuh dan menjadi perangai seorang muslim manakala imannya kepada Allah dan hari akhir benar-benar sangat kokoh. Hari ini, nampaknya sebagian besar umat Islam agak abai dengan sifat malu ini. Contoh paling nyata adalah beberapa sikap kaum muslimah yang belum menutup aurat ketika memajang foto-foto yang semestinya tidak diupload ke dunia maya, malah justru sangat disenangi dan digandrungi. Bahkan, ada yang suka memasang foto dirinya saat berenang dengan pakaian yang tidak sepantasnya. Demikian pula dengan yang laki-laki yang juga memajang foto-foto anggota badan yang termasuk aurat ke dalam status Facebooknya atau Instagramnya atau TikToknya atau status WA-nya. Mengenai aurat ini, perhatian Rasulullah sangat tegas. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut, maha malu, dan maha menutupi. Dia menyukai sifat malu dan menutupi. Maka, jika salah seorang dari kalian mandi, hendaknya dia menutup diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dari sikap sebagian kaum muslimin yang tidak bersegera menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sudah tahu waktu sholat tidak lama lagi, lantunan azan pun mulai terdengar, tetapi masih lebih memilih asyik nonton di depan TV. Bahkan, sebagian lainnya masih asyik bertiktokan ria. Hal ini juga menandakan bahwa sifat malu belum menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian umat Islam. Dalam ajaran Islam, seorang muslim yang melakukan dua contoh sikap di atas, dan termasuk muslim yang mengabaikan imannya hanya karena urusan keduniaan, termasuk kelompok muslim yang belum memiliki rasa malu. Mengapa demikian? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mereka menjawab, Alhamdulillah kami malu. Nabi pun melanjutkan sabdanya, bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah hendaknya kamu menjaga kepala dan apa yang dipahaminya, menjaga perut dengan isisnya, hendaknya kamu mengingat kematian dan hancurnya jasa sesudahnya. Barang siapa menginginkan akhirat, niscaya dia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewati malam melainkan dengan bangun untuk tahajud. Beliau malu kepada Allah jika nikmat yang begitu besar dan amanah yang tidak ringan tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh dengan penuh kesyukuran. Beliau malu jika sepanjang malam digunakan hanya untuk tidur. Demikianlah sifat manusia agung yang sangat pemalu, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malam Mi'raj, dalam perjalanan beliau kembali ke langit dunia untuk membawa perintah mendirikan sholat. Beliau bolak-balik menghadap Allah karena mendapat saran Nabi Musa agar perintah sholat yang Allah wajibkan atas umatnya dikurangi jumlah rakaatnya. Akhirnya, setelah mendapatkan keringanan menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, Nabi Musa masih menyarankan Rasulullah SAW minta keringanan kepada Allah. Istahayatu min Rabbi, demikian jawab manusia agung itu. Aku malu kepada Robku. Subhanallah, Rasulullah saja malu meminta keringanan lagi. Lalu mengapa sebagian umat Islam tidak bersemangat mendirikan sholat? Bahkan Rasulullah malu hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Beliau malu kepada Allah sekaligus malu kepada seluruh umatnya jika berdoa hanya untuk diri beliau sendiri. Apalagi setiap doa beliau pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini beliau jelaskan dalam sebuah sabdanya. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Lalu masing-masing dari mereka bersegera menggunakan doanya di dunia. Namun aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Ia akan didapatkan insya Allah oleh siapapun dari umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah malu kepada kita sebagai umatnya dan mengkhususkan doa mustajab untuk kita,
Lalu mengapa kita tidak malu mengabaikan amanah dan sunnah-sunnah beliau? Sementara kita selalu berharap mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Malu dalam pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan rasa malu dalam pergaulan. Aisyah mengatakan bahwa beliau senantiasa menjaga diri dari yang tidak baik dan menjaga kesendirian. Nabi seorang yang tidak suka berkata kotor, tidak gemar menjelek-jelekan, dan tidak berteriak-teriak di pasar. Demikian tutur istri beliau yang banyak meriwayatkan hadis-hadisnya. Urusan malu adalah urusan iman dan termasuk perkara yang besar. Malu itu termasuk dari iman, dan iman itu di dalam surga. Keburukan ucapan termasuk sikap tidak peduli atau kurang ajar, dan sikap tidak peduli itu adalah di neraka. Demikian tegas Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah menjelaskan bahwa malu adalah lawan dari keburukan ucapan. Ia tidak akan pernah sejalan dengannya. Manakala kita menjumpai manusia yang lisannya selalu menjelek-jelekan orang lain dan membangga-banggakan dirinya, cukuplah bukti bahwa orang itu tidak punya rasa malu, yang berarti cacat keimanannya, dan tidak ada yang dikehendakinya melainkan kehidupan di dunia belaka. Disinilah fungsi utama akhlak. Oleh karena itu, akhlak dalam Islam itu meliputi banyak sisi, mulai dari akhlak kepada Allah, manusia, dan alam semesta. Maka dari itu, milikilah akhlak yang mulia, karena hanya dengan akhlak mulia itu seorang muslim akan memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya. Bukan rasa malu yang umum disalahpahami oleh kebanyakan manusia, di mana malu hanya ditunjukkan kepada manusia. Padahal, malu yang benar adalah malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, seseorang lebih patut untuk malu kepada Allah daripada kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Perilaku sebagian orang yang gemar mengambil hak orang lain, tidak jujur dan takut diketahui orang segala rencana dan perbuatan yang merusak, semuanya termasuk sifat tercela dan menunjukkan ketidakrasa malu yang benar kepada Allah SWT. Orang yang seperti itu biasanya akan syok jika keburukannya diketahui oleh orang lain, sebab baginya tidak ada yang lebih ditakutkan kecuali ada manusia yang mengetahuinya. Terhadap Allah, orang seperti itu tidak benar-benar malu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika mereka berani melawan perintah Allah, asalkan manusia tidak mengetahui dan menentangnya. Nauzubillah. Terhadap orang seperti itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara ajaran yang manusia dapatkan dari perkataan kenabian yang pertama adalah, apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau mau. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Fussilat ayat 40. Tentu penegasan Rasulullah yang terakhir itu bukanlah perintah untuk berbuat sesuka hati, melainkan untuk menghindar dari perbuatan memperturutkan hawa nafsu. Karena menuruti hawa nafsu akan menghilangkan kemampuan akal sehat dan menjadikan seorang manusia hidup tanpa iman, dan karena itu tidak punya sifat malu. Padahal dalam Islam, malu adalah bagian dari keimanan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.